Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleh semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, soleh-soleh semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan Ustaz pimpin yang soleh-soleha. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, soleh-soleha semua, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Pada materi sebelumnya, kita telah mengenal permainan bola zigzag. Nah, pada permainan bola zigzag ini, perlengkapan yang diperlukan ialah 2 bola kecil dengan aturan bermain. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, seperti kelompok A, kelompok B, atau bisa juga dinamakan kelompok soleh dan kelompok soleha. Aturan yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Aturan yang ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. Aturan yang keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Dan aturan yang kelima, anggota nomor 1 melempar ke anggota yang di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota yang memiliki nomor 3 yang berada di hadapannya. Dan aturan yang terakhir, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, seperti pada gambar, di sini ada 2 kelompok. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Misalkan kalau kelas kita kasih nama kelompok soleh dan kelompok soleha. Nah, pada yang hijau kita namakan kelompok soleh dan yang merah kita namakan kelompok soleha. Oke, tim hijau di sini berdiri berhadapan dengan tim soleha yang memiliki nomor 1. Lalu tim soleh yang memiliki nomor 1 atau yang memegang nomor 1 melempar bola ke tim soleh yang berada di depannya yang memiliki nomor 2 atau yang memegang nomor 2. Dan yang nomor 2 harus menangkap bola, tidak boleh jatuh soleh-soleha. Dan bola yang sudah ditangkap dilempar lagi ke tim soleh yang memiliki nomor 3. Nah, begitu juga seterusnya sampai nanti bola berada pada pemain terakhir. Nah, tim yang duluan mencapai pemain terakhir tanpa menjatuhkan bola, itulah tim pemenangnya. Begitu soleh-solehan. Nah, berikut bacalah dan simaklah keterangan berikut dengan saksama. Tadi setelah kita bermain bola zigzag, tentunya kita agak kehabisan nafas ya soleh-soleha. Nah, apa yang menyebabkan udara segar? Tentu kita membutuhkan udara segar ya soleh-soleha. Nah, yang dapat menyebabkan udara segar salah satunya itu tumbuhan. Nah, di sini Ustadz menampilkan gambar tumbuhan, di mana tumbuhan itu terbagi beberapa bagian soleh-soleha. Nah, mari kita sebutkan bagian-bagian tumbuhan itu apa saja. Yang pertama ada akar. Nah, ini adalah akar. Selanjutnya ada batang. Ini merupakan batang. Wah, ini batang. Nah, yang warna coklat ini batang. Selanjutnya ada daun. Soleh-soleha pasti tahu kan yang mana yang daun? Ini daun. Selanjutnya ada biji dan buah. Dan buah ada biji. Nah, buah yang bagian luarnya dan biji bagian dalamnya. Selanjutnya ada bunga. Nah, ini bunga. Mari kita ulas satu persatu ya soleh-soleha. Yang pertama, akar.
Akar adalah bagian tumbuhan yang ujungnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika ditempa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tanaman tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, bagian tanaman selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang kita sebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan dari hasil fotosintesis di seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa batang ini mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar. Nah, air dan mineral yang diserap oleh akar, nah tugas lalu diedarkan oleh batang di seluruh bagian tumbuhan. Nah, bagian selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada puting. Jika biji kita tanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2 soleh-soleha. Nah, biji yang berkeping 1 kita sebut dengan monokotil. Ingat ya. Dan biji yang berkeping 2 kita sebut dikotil. Nah, contoh tanaman yang memiliki biji monokotil itu seperti jagung, biji cabai, padi, kelapa, salak, timun, semangka, dan biji pisang. Itu termasuk biji monokotil. Nah, untuk biji tanaman yang memiliki biji dikotil itu seperti kacang tanah, kacang hijau, ada biji rambutan, biji mangga, durian, jeruk, belimbing juga soleh-soleha gitu. Nah, sekarang aku sudah tahu ya perbedaan biji monokotil dan biji dikotil. Nah, soleh-soleha, Assalamualaikum. Sebelumnya kita sudah sampai ke biji. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Nah, ini bagian dari tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri dari daging buah dan biji.
bagian yang biasanya kita makan adalah daging buah. Nah, tahukah soleh-solehah, ada bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari. Nah, bagian tumbuhan yang dimaksud adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan hingga terjaga kelestariannya. Nah, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberinya pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga yang menghasilkan wangi, sehingga membuat rumah Lani harum, sehingga membuat lingkungan rumah Lani itu harum soleh-solehah, wangi. Nah, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, ayo kita menanam tanaman dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Biji yang bisa dipilih yaitu biji tomat, kacang hijau, cabai, atau yang lainnya. Langkah yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, dan lainnya. Langkah yang ketiga, masukkan biji ke dalam tanah kira-kira 3 cm. Selanjutnya, siram tanah secukupnya. Yang kelima, simpan tanamanmu di depan rumah atau di halaman yang terkena cukup sinar matahari. Dan yang keenam, siramlah tanamanmu setiap hari. Nah, di sini Ustadz memiliki tugas ini. Ustadz kasih pilihan soleh-solehah. Untuk kacang hijau, antum bisa membuatnya seperti ini dengan alatnya bahan. Ada ini botol bekas minuman, aqua gelas, ada kapas, dan ada kacang hijau. Nah, cara membuatnya, gelas aqua gelas ini, botol bekas aqua gelas ini kita potong, lalu kita masukkan kapas di dalamnya, dan kapas kita siram dengan cukup air, lalu kita taruh kacang hijau di atasnya, lalu kita simpan kacang hijau yang sudah kita taruh di atas kapas tersebut ke tempat yang cukup mataharinya, yang cukup menerima sinar matahari. Lalu kita perhatikan bagaimana pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Nah, tugas ini bisa antum pilih ya. Bisa yang seperti menanam menggunakan pot, dan bisa menanam seperti ini. Nah, soleh-solehah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap soleh-solehah mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Nah, Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.